Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala al-musannifu al-imamu al-hafidhu Abul Fadl Jalaluddin Abdurrahman Ibnu Abi Bakrin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bimaddatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. An-naw'ul ashiru utawi iki macem kang nomor 10 iku fi manazala ing dalem barang, maksudnya tentang sesuatu nazala kang mudun apa mane iku minal Qur'ani saking Al-Qur'an, tentang Al-Qur'an yang turun ala lisani ba'dis sahabati ing atase lisan atau bahasa ba'dis sahabati sebagian sahabatnya Kanjeng Nabi. Ada redaksi Al-Qur'an yang turun sesuai dengan ucapannya sahabat gitu. Huwa utawi an-naw'ul ashir fil haqiqati ing dalam substansinya, pada hakikatnya secara esensinya iku nau'un satu macam min asbabin nuzuli saking asbabun nuzul. Sebenarnya masuk asbabun nuzul, jadi bisa dimasukkan ke sana, tapi karena ada yang nggak bisa dimasukkan, dibilang sabab ini kok terlalu khusus, itu jadi disendirikan babnya oleh As-Suyuti. Wal aslan utawi dasarnya fihi ing dalem an-naw'ul ashir itu adalah iku muwafaqatu Umar, adalah piro-piro muwafaqah Umar. Muwafaqah itu cocok, kecocokan Sayyidina Umar terhadap redaksi Al-Qur'an, atau sebaliknya redaksi Al-Qur'an cocok ke pangendikane Sayyidina Umar. Waqat afrodaha lan teman-teman dheweaken ha teng niku muwafaqatu Umar bitasnifi kelawan susunan karya jamaatun sopo piro-piro wong, piro-piro imam, sekelompok imam. Jadi ada beberapa orang yang sudah membuat tema ini menjadi satu karya tersendiri. Contohnya di sini dicontohkan Ibnu Shihna, Muhammad bin Muhammad Abdul Walid Muhibbuddin Al-Hanafi Al-Halabi. Itu salah satu orang yang menulis tema ini dalam satu buku, bukan merupakan bagian bab seperti As-Suyuti ini. Wa akhraja lan sampun mentakhrij sapa At-Tirmidzi atau At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi an Ibnu Umar saking Ibnu Umar ay Abdullah Ibnu Umar mentakhrite anna Rasulullah ing sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iku sampun ngendika sapa Rasulullah, innallaha sak temene Allah ja'ala iku ndadekno di sini ada tanda kurung yang tegak. Ini di naskah lain mungkin berbeda, biasanya seperti ini ya. Di teks yang saya baca, innallaha sak temene Allah ja'ala iku wis dadekno sapa Allah al-haqqa ing perkara kang bener ala lisani Umar ing atase bahasa atau lisannya Sayyidina Umar wa qalbihi lan ing atase manahipun Sayyidina Umar. Jadi kata Rasulullah itu sebetulnya memang kebenaran sudah diletakkan di lidah dan hatinya Sayyidina Umar gitu. Qala Ibnu Umar, riwayatnya Ibnu Umar dari At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Umar. Qala ngendika sapa Ibnu Umar, wa ma nazala bin nasi amrun qattu faqalu wa qala illa nazala al-Qur'anu ala nahwi ma qala Umar.
Wa mana zalalan ora mudun bin nasi terhadap manusia, orang waktu itu. Apa sing ora mudun? Amrun apa suatu perkara. Qatu sama sekali. Tidak terjadi satu perkara pun pada orang-orang waktu itu sama sekali. Faqalu terus komentar sapa nas, wa qala lan uga komentar sapa Sayyidina Umar, illa kejaba nazala mudun Al-Qur'an apa Al-Qur'an ala nahwi ma ing atase saumpamane barang kala kang ngendikaaken ing emah sapa Sayyidina Umaru Sayyidina Umar. Sapa Sayyidina Umaru Sayyidina Umar, ya. Tidak satupun ada perkara yang terjadi waktu itu. Terus ada orang komentar dan Umar pun komentar, kecuali Al-Qur'an akan turun sesuai dengan redaksi yang diucapkan oleh Sayyidina Umar. Ini wacana pembukanya. Wacana pembuka pun itu riwayat dasarnya, karena enggak ada ruang diroyah di sini, memang riwayat. Jadi diroyah itu yang bisa segala keilmuan yang bisa dipakai, yang bisa digapai dengan otak. Tapi kalau ini, dan ada satu sisi keilmuan yang memang nggak bisa dipikir pakai otak, ya riwayat itu dasarnya memang jari, itu nggak bisa, harus tetap pakai riwayat. Dan As-Suyuti sudah membuka wacana ini. Setelah itu akhrajalan ugi sampun mentakhrij sapa Ibnu Marduwaihi, Ibnu Marduwai mentakhrite an Mujahidin saking Imam Mujahid. Kala ngendika sapa Imam Mujahid, kana Umaru kana ono, khabarnya fi'il mudhari'. Sapa Umaru Sayyidina Umar, yaro iku berpandangan sapa Sayyidina Umar ar-ra'ya ing suatu pandangan. Maksudnya dia memiliki satu gagasan, ra'yi. Fayanzilu maka turun moko mudun bihi kelawan iku ar-ra'ya Al-Qur'anu apa Al-Qur'an. Biasanya berarti Sayyidina Umar memiliki satu gagasan dan Quran turun melegalkan gagasan itu. Oke, selanjutnya wa akhraja, masih wacana, masih mewacanakan, belum sampai kepada ayatnya. Nah, sekarang baru masuk wa akhrajalan sampun mentakhrij sapa Al-Bukhari Imam Al-Bukhari wa ghairuhu lan lintuna Imam Al-Bukhari an Anasin saking Anas bin Malik. Kala ngendika sapa Anas, jarene Anas ngendika qala Umar, karena memang bertemu Anas ini sama Sayyidina Umar, memang sahabat di kalangan sahabat Rasul. Kala ngendika sapa Umar Sayyidina Umar, ceritane Imam Anas bin Malik ini, wa faqtu nyocoki atau cocok sapa ingsun Robbi ing pangeran ingsun fi salatin ing dalem 3 ayat atau 3 redaksi. Kultu ngucap sapa ingsun jare Sayyidina Umar, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lawit takhadna, andai kata atau mbok ya ittakhadna gawe sapa kita mim maqam Ibrahim saking tempat ngadege Sayyidina Ibrahim musallan ing tempat salat. Fanazalat terus mudun apa ayat wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Ada yang membaca qiraah imam lain wattakhadhu mim maqami Ibrahim musalla. Jadi redaksinya redaksi kata kerja, memberi kabar, bukan perintah. Tapi yang di qiraah masyhurah wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Al-Baqarah 125. Oke, wa qultu lan uga ngucap sapa ingsun jare Sayyidina Umar, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna nisa'aka satemene garwa-garwa kan panjenengan iku yadkhulu mlebu alaihi ing atase garwa-garwa panjenengan albarru sapa wong apik wal fajiru lan wong kang ala. Falau amartahum maka andai kata mbok nggeo amarta merentahaken sapa panjenengan hunna nang nisa'aka, merentahaken ayah tajibna ing yen to berhijab, nek bahasane arek saiki berpenutup, mana aslinya itu berpenutup. Jadi tidak tahu bahasa itu diambil jadi pakai hijab
sing bahasa Arab, artinya aslinya penutup secara bahasa begitu. Terus digabung sing jare non gak jelas wi. Kowe iki Arab ta Inggris hijab dadi hijaber. Ya, jelasin maknanya untuk berpenutup sapa nisaka. Jare Sayyidina Umar, mbok Kanjeng Nabi kathah sing sowan teng garwa-garwane panjenengan nggih mbok boten tiyang apik tok nggih boten tiyang sing elek barang. Mbok panjenengan niku merentahaken garwa-garwa panjenengan niku supados berhijab lah. Dalam arti yang dulu mungkin apakah sama dengan yang kita pahami sekarang saya tidak bisa memastikan itu, karena di kamus kalau kita cari kamus yang lama pun hijab itu artinya ya penutup. Tapi kalau misalkan tidak ada omongannya Sayyidina Umar, apakah istri-istri Rasulullah tidak berpenutup, kan tidak bisa diambil pengertian gitu. Jadi jelas ada terma khusus yang bisa diteliti lagi tentang makna hijab yang sekarang ngetren itu. Kok jangan-jangan padha karo jilbab kuwi. Jilbab kalau di Indonesia kan kerudung. Tapi kalau di Arab yang sesungguhnya kan itu baju kurung panjang dari leher sampai ke bawah itu. Yaitu problem bahasa lah. Tidak bisa kita pukul rata salah atau kita hakimi benar. Itu tidak bisa begitu karena sudah 14 abad. Dari usulannya Sayyidina Umar ini fanazalat mudun ayatul hijab, apa ayat hijab di surat Al-Ahzab itu. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika dan seterusnya. Wajtama'a lan sampun berkumpul ala Rasulillahi ngatasi Rasulullah sapa nisa'uhu garwa-garwane Rasulullah fil ghairati tentang suatu kecemburuan. Mungkin ini peristiwa yang situ sudah tahu, itu Mariatul Qibtiyah sama siapa itu. Fakultu terus ngucap sapa ingsun lahunna kangge garwa-garwane Kanjeng Nabi. Mang Sayyidina Umar itu selain mertua memang bukan lancang, tapi memang seperti itu Sayyidina Umar. Tegas ini ya. Terus Sayyidina Umar ngendika, tahu ada kecemburuan di wajah-wajah para istri-istri Kanjeng Nabi ini. Asa rabbuhu intallaqakunna ayyubdilahu azwajan khairam minkunna. Di sini kurang alifnya ini, minkunna. Asa boleh jadi rabbuhu sapa pangerane Kanjeng Nabi intallaqa lamun megat sapa Kanjeng Nabi kunna nang sira kabeh. Iku ayyubdilahu yen tong gawe ganti sapa Allahu ing, atau memberikan ganti sapa Allahu ing Kanjeng Nabi azwajan ing pira-pira pasangan khairon kang luwih apik mingkuna saking sira kabeh. Sira wis mentang-mentang kok nek kasare Sayyidina Umar. Iso ae lho Gusti Allah. Kowe iki diganteni karo wong wadon sing luwih apik kang Kanjeng Nabi. Fanazalat moko turun opo ayat kadalika kaya dene ucapane Sayyidina Umar di surat At-Talaq apa itu ya. Asa rabbun talaqakunna yubdilahu azwajan khairam minkunna mu'minatin qanitatin taibatin wa abkar dan seterusnya itu. Tidak begitu ingat secara detail. Ya itulah kira-kira. Ini pun atas usulannya Sayyidina Umar. Minangka ngelingke ummul mukminin, ummahatul mukminin yang ada di keluarga Kanjeng Nabi itu. Terus titik. Itu sudah berapa ayat itu? 3 kasus yang persis redaksinya Sayyidina Umar. Kalau tidak persis secara verbal, mungkin secara asal katanya seperti lawit takhobna itu jadi watah itu gitu. Atau seperti ayatul hijab itu mungkin tidak begitu persis, tapi atas inisiatif dari Sayyidina Umar. Asa rabbu ini begitu persis ya, dengan redaksinya Sayyidina Umar. Jadi begitu dekatnya Allah merespon gagasannya Sayyidina Umar itu.
Wa akhraja lan sampun mentakhrij sapa Muslimun Imam Muslim ani bin Umar saking Ibnu Umar an Umar saking Umar. Jadi dari putranya Sayyidina Umar, putranya Sayyidina Umar dari Sayyidina Umar sendiri. Kala ngendika sapa Sayyidina Umar, wa faqtu rabbi fi salasin. Wa faqtu cocok sapa ingsun atau nepai sapa ingsun rabbi ing pangeran ingsun fi salasin ing dalam 3 kasus. Setunggal fil hijabi tentang hijab penutup ya, wafi penutupnya perempuan, wafi asari asro asari ya, wafi asari badlin ing dalem piro-piro tawanan perang Badar yang waktu itu usulannya Sayyidina Umar sikat saja, tidak usah dibebaskan, tapi Nabi memilih usulannya Sayyidina Abu Bakar yang mengusulkan untuk dibebaskan tapi dengan tebusan. Tebusannya macam-macam, ada yang berupa harta benda, ada yang berupa keterampilan. Jadi boleh bebas asal punya sekian harta benda, atau boleh bebas dengan catatan harus ngajari nulis orang-orang Islam. Antara lain mahasiswa pertama itu ya Zaid bin Thabit itu, yang akhirnya menjadi katibul Quran itu. Jadi penulis Al-Quran itu alumninya ini, usulannya Sayyidina Abu Bakar. Tapi justru karena itu Nabi kena tegur. Dan setelah Badar itu dibebaskan, Kanjeng Nabi menerima usulannya Abu Bakar, tidak mengikuti Sayyidina Umar. Akhirnya kata Sayyidina Umar itu, Nabi sikat saja ini kalau dibebaskan rencana kita ketahuan loh, nanti bisa kalah kita di perang Uhud. Ternyata betul, begitu di perang Uhud kalah betul kan di Nabi, karena udah ketahuan taktiknya gara-gara orang-orang yang dibebaskan itu. Tapi tetap kaidahnya hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Perbuatan baiknya orang baik itu masih bisa dinilai salah kalau itu dilakukan oleh orang-orang yang levelnya di atas itu, yaitu orang-orang muqarrabin. Seperti makan buah huldi itu karena Nabi Adam, kalau saya yang makan tidak ada masalah itu saya kira. Tapi karena Nabi jadi masalah. Tapi bisa juga kita ibaratkan ada seorang kiai atau siapalah, rektor UIN itu tiba-tiba main kelereng kan. Sebenarnya main kelereng kan tidak salah, tapi karena hasanatul abror sayyiatul muqarrabin jadi masalah gitu. Tapi hikmahnya jelas. Seandainya kan tidak ada peristiwa itu, Kanjeng Nabi tidak tidak melakukan itu, ya kita nggak bisa menyaksikan Quran sekarang loh. Tidak ada umat Islam yang belajar menulis karena dianggap aib. Tapi karena Nabi mengikuti usulannya Abu Bakar, sampai sekarang kita bisa menikmati tulisan Al-Quran yang redaksinya dan tulisannya memang ada sejak itu. Nanti akan dibahas sama Asyuti. Termasuk juga akan merevisi, katanya Sayyidina Utsman itu membakar seluruh mushaf, padahal tidak. Nanti ada diceritakan nanti. Itu bisa dijadikan argumen. Dan saya hanya nemu di sini atau di tempat yang dirujuk oleh Asyuti nanti, bahwa enggak semua dibakar oleh Sayyidina Umar. Sampai sekarang masih ada, enggak semua dibakar. Iya, saya lanjutkan. Meskipun di tentang tawanan perang Badar ini Rasulullah ngendika karena ditegur, maka nalin nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard turiduna aradud dunya wallahu yuridul akhirah, dan seterusnya. Laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima afadtum fihi adzabun azim apa alim, itu ya. Tidak pantas seorang nabi punya tawanan perang yang akan dibebaskan sampai dia betul-betul mampu melumpuhkan musuhnya. Kalian menghendaki
harta, sementara Allah menghendaki akhirat. Andaikan tidak ada catatan laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima afadtum fihi azabun azim. Itu andaikan bukan karena sudah ada takdir. Bahasa kita kan takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah, gara-gara apa yang kalian lakukan itu sudah kena siksa. Terus Nabi sanjang bilang, seandainya Allah sekarang menurunkan siksa, hanya satu orang yang akan lolos, yaitu Sayyidina Umar. Gitu. Sayyidina Umar gak mau. Tapi ya mungkin ada beberapa ulama yang ini apa jenenge, zahiruhu an-nahyu gitu, wa batinuhu al-amru. Seperti kasusnya Nabi Adam itu, zahirnya bisa jadi larangan kayak Nabi Adam, melarangan makan buah khuldi, tapi batinnya, sisi batinnya itu sesungguhnya perintah. Karena kalau enggak begitu ya enggak jadi segala syariatnya Nabi Muhammad jadi enggak lahir dan sebagainya gitu. Ada yang menyebutkan begitu. Karena itu saya salut sama Gus Baha itu yang memposisikan Nabi Adam ya selayaknya Nabi Adam gitu. Bahas Nabi Adam, bapakmu dhewe kok elek-elek piye. Gitu kalau dia. Nah itu saya kira pandangan yang bagus. Jadi meletakkan pada posisinya. Jadi kemaksuman itu tetap dalam porsinya lah. Tetap dalam porsinya. Oke, lanjutkan. Wa fi maqam Ibrahim, dan ketiga tentang makomnya Nabi Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Makom di sini ya tempat berdiri makna aslinya. Karena kalau yang diartikan pekuburan itu kan ada di mana itu, di Yerusalem itu yang tiga itu kan ada Ibrahim, Yakub sama apa kan jadi satu di Yerusalem, Bethlehem sana itu saya juga nggak begitu jelas. Kan ada sinagog jadi satu, sinagog Kristen apa, sinagog sama apa ngarani ki anu Kristen ki, gereja sama masjid kan jadi satu di Hebron sana. Ya itu jadi makom tempat pernah berdirinya Nabi Ibrahim. Oke. Petilasan ya mungkin itu yang lebih pas nek wong Jawa. Oke, titik. Jadi dalam tiga hal ini Sayyidina Umar redaksinya dipakai oleh Allah. Bahwa wong brengkel iki ya ana ae sipe. Ya Sayyidina Umar, tapi kan beliau ya itu tadi sudah kekasih. Mau kayak apapun ya. Oke saja. Sudah kekasih. Yang mungkin banyak yang kalau kita sebut Abdul Qadir seolah-olah yang wali itu ya Abdul Qadir itu Sayyidina Umar enggak. Padahal ya tentu saja sahabat Rasul yang 4 itu posisinya ya tetap istimewa lah gitu. Tidak bisa apalagi Wali Songo, Sunan Ampel, kalau yang dikenal wali kan begitu, bahkan mereka juga Haji Nabi itu 3 ya, wali ya Nabi ya Rasul. Jadi kalau di mana Al-Ghazali menyebutkan di Al-Mungkin bin Abdullah itu, Al-Ghazali itu ada Ar-Risalah, ada An-Nubuwah, ada Al-Wilayah. Yang di Khotamun Nabiyyin itu 2, jadi Khotamur Risalah sama Khotamun Nubuwah. Kenabian dan kerasulan itu sudah tidak ada akhirnya di Nabi itu. Jadi kalau wilayah belum, kewalian tidak ditutup, tetap ada sampai nanti kiamat. Begitu kira-kira. Ya agak sedikit melebar sedikit. Tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhrajalan sampun mentakhir sapa Ibnu Abi Hatim, Ibnu Abi Hatim. An Anasin saking sahabat Anas. Kala ngendika sapa Anas,
sapa Imam Anas bin Malik ini kola jarene Imam Anas bin Malik kola sampun ngendika Umar sapa Sayyidina Umar wafaqtu wis cocok sapa ingsun Robi ing pangeran ingsun atau wafaq wis cocok ni ing ingsun Robi sapa pangeran ingsun. Ini biasanya kalau ada awunya ini apa bisa jadi karena syaknya si perawi atau memang redaksinya memang begitu yang diucapkan Sayyidina Umar. Fi arba'in, dalam 4 hal. Saya cocok pada Tuhan saya atau Tuhan saya cocok pada saya, itu dalam 4 hal. Redaksi saya dipakai Tuhan saya atau Tuhan saya memakai redaksi saya, itu 2 hal yang menarik. Maksudnya saling ya. Nazalat wismudun hadil ayatu apa ayat iki walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin yakti teman-teman nyiptakno ingsun al insana ing manungsa min sulalatin saking inti sulalah perasan yang inti min tinin saking liat tanah liat al ayat al mukminun 12 falam manazalat moko semangsane mudhun apa ayat niku wa kul tuwucap sapa ingsun tegese ingsun ana ya ingsun dari Sayyidina Umar. Begitu ayat itu turun, saya langsung komen fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Ya begitu. Fanazalat maka setelah itu turun ayat lanjutannya Al-Mu'minun 12 itu. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Wah. Betapa senangnya ungkapan kita dikutip sama Allah. Iya. Atau ya memang Allah sendiri kata piye yang mengucapkan ya Allah sendiri lewat Sayyidina Umar pun ya Allah sendiri kan gitu. Memang bahasa kita saja kan betapa membahagiakannya ungkapan kita sing ngutip ungkapan awake dhewe gak gemen-gemen Gusti Allah lho sing ngutip mesti ngono sini di kita yang dikutip. Di satu sisi Allah memang di bawah, di sisi yang lain di atas, memang begitu. Iya, sisi dialognya memang kelihatan betul kalau kita belajar di sini Al-Quran itu. Oke, wa akhrajalan sampun mentakhrij sopo Ibnu Abi Hatim itu tadi mentakhrij ya sepertinya ini yang paling dekat ya Ibnu Abi Hatim yang mentakhrij itu. Wa akhrajalan sampun mentakhrij sapa Ibnu Abi Hatim tadi yang di atasnya sebelumnya ini ya. An Abdurrahman saking Abdurrahman ibni Abi Laila saking Abdurrahman bin Abi Laila. Mentakhrij napa? Anna Yahudian ing sak temene wong Yahudi lagi yaiku ketemu sapa wong Yahudi Umar bin Khattab teng Umar bin Khattab. Faqala terus mengucap sapa Yahudi inna Jibril alladhi yadhkuru sahibukum aduwwun lana. Sesungguhnya Jibril alladhi kang yadhkuru nyebut sahibukum sapa kanca sira, maksudnya kanca sira Nabi Muhammad kuwi iku aduwwun musuh lana katuhe kita. Seperti sebelumnya ada itu ayat yang mengkisahkan hal yang sama di sebelumnya ini, tapi bukan dari Abdurrahman bin Abi Laila. Di bab sebelumnya ada orang Yahudi ketemu Sayyidina Umar terus ngomong, Mar, Jibril sing diceritakno kancamu Muhammad kuwi musuhku. Nah. Terus faqala terus ngendika sapa Umar, "Mangkana aduwwal lillahi wa malaikatihi wa rusuli wa Jibril wa Mikail fa innallaha aduwwul lil kafirin." Sapa ae wong sing dadi aduwan lillah, dadi musuh Gusti Allah, dadi musuh malaikate, dadi musuh rasul-rasule, secara khusus musuh Jibril, musuh Mikail, berarti fa innallaha aduwwul lil kafirin. Allah itu musuh wong kafir. Tak ada kesan buruk apa yang ditimbulkan oleh Jibril ini sehingga dibenci oleh orang Yahudi. Faqalan ngendika sapa Abdurrahman bin Abi Laila itu anazalat ala lisani Umar.
Fanazalat maka mudun apa ayat niku wa kana aduwwal lillahi wa malaikati wa rusuli wa jibril wa mikala itu ala lisani Umar ing atase lidahnya Sayyidina Umar, maksudnya persis seperti redaksinya Sayyidina Umar. Ini repot iki jane redaksi sapa iki? Dawe Gusti Allah, dawe Umar padha wis dikutip Gusti Allah. Gitu. Keren sing ngutip sampai sing ngutip Gusti Allah ngutip. Meskipun ya bahasanya mungkin tidak tepat lah, Gusti Allah ngutip Sayyidina Umar sehingga Sayyidina Umar ya Gusti Allah dhewe. Ya maksudnya bahasanya lah, bahasa kitanya. Apa yang lebih tepat saya tidak tahu lebih tepatnya apa, kan ngutip namanya atau melegalkan. Allah melegalkan ucapannya Sayyidina Umar sehingga diambil oleh Allah dijadikan sebagai firman-Nya. Wa akhrajalan sampun mentakrid sapa Sunaidun Sunaid fi tafsiri ing dalam tafsiripun Imam Sunaid an Sa'id bin Jubairin saking Sa'id bin Jubair mentakhriji anna Sa'd bin Mu'adz satemene Sa'ad bin Mu'adz lama iku semangsane sami amireng sapa Sa'ad bin Mu'adz ma ing napa mawon kilakang den ngendikaaken apa ma fi amri Aisyah tentang perkaranya Aisyah atau kasusnya Aisyah. Wala moko ngendika sapa Sa'ad subhanaka hadza buhtanun azim. Peristiwa al-ifk itu namanya Sa'ad bin Mu'adz. Ini tokoh kedua. Subhanaka hadza maha suci engkau ya Allah, hadza utawi iki kabar miring mengenai Aisyah itu buhtanun adalah kebohongan azimun kang nemen gede. Fanazalat moko mudun apa ayat kadzalika kaya dene ngono. Laula id sami'tum ya, dan seterusnya. Ngapain sih ketika kalian mendengar kabar tentang Aisyah itu kok malah ngomong A B C D, udah ngomong subhanaka hadza buhtanun azim seperti perkataannya Sa'ad bin Mu'adz. Mestinya begitu sikapnya orang mukmin. Kalau mendengar kabar miring tentang Ummul Mukminin ini, gitu mestinya akhirnya direkomendasikan diambil ini jadi ayat. Ini jadi tokoh kedua selain Sayyidina Umar adalah Sa'ad bin Mu'adz. Wa akhrajalan sampun mentakhrij sapa Ibnu Akhi Mimi fi fawaidi ing dalam kitab fawaidnya Ibnu Akhi Mimi. Itu nama aslinya bisa sama lihat di bawah itu ada. Di edisinya Arab Saudi ini Mamlakah Al-Arabiyah Muhammad bin Abdullah bin Husain atau Abdul Husain Al-Baghdadi Ad-Daqqaq, seorang ahli hadis dan ahli fikih. Mentakhriji an Sa'id bin Musayyab saking Sa'id bin Musayyab. Kala ngendika sapa Sa'id bin Musayyab, kana rajulani min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana ono sapa rajulani wong loro min ashabin Nabi saking sahabat-sahabatipun Kanjeng Nabi. Iku idza sami'a arikalane mireng sapa rajulani syai'an ing suwiji-wiji min dalika saking mengkono-mengkono amri Aisyah. Kala ngendika sapa rajulani subhanaka hadza buhtanun azim. Subhanaka hadza buhtanun azim. Terus kemudian dipun jelasaken rajulani iku dibadali. Badalnya adalah siapakah dua orang itu? Satu Zaid bin Haritsah dan nomor dua wa Abu Ayyub. Jadi bukan Sa'ad bin Mu'adz. Banyak sekali ya. Jadi 3 orang sudah. Umar, Sa'ad bin Mu'adz, terus kemudian Zaid bin Harits wa Abu Ayyub ini. Meskipun ungkapannya sama, yaitu subhanaka hadza buhtanun fanazalat muqammudun apa ayat itu subhanaka hadza buhtanun azim kadzalika kaya mengkono. Oke. Terus lagi wa akhrajalan sampun mentakhrij Ibnu Abi Hatim sapa Ibnu Abi Hatim an Ikrimah saking Ikrimah. Ini Zaid bin Haritsah ini kayaknya saudara satu susuannya Kanjeng Nabi. Zaid bin Haritsah ya, atau
Kalau yang anak angkatnya beliau itu juga Zaid juga, tapi binnya saya yang lupa. Oke, saya lanjut. Wa akhrajalan sampun mentakrid sapa Ibnu Abi Hatim an Ikrimah saking Ikrimah kala ngendika sapa Ikrimah lamma abta'a ala nisa'il khabar, lama semangsane abta'a dadi lambat ala nisa ing atase wong wadon al khabaru napa kabar fi Uhudin tentang peristiwa Uhud. Kharajna moko metu sapa nisa tegese metu niku yastakhbirna hali golek kabar. Ketika kabar perang Uhud itu melambat, artinya tidak cepat. Jadi ada keluarga perempuan yang suaminya sedang berperang itu menunggu kabar, tidak datang-datang, akhirnya mereka yang turun tangan keluar mencari kabar. Fa'idha moko ujuk-ujuk rojulani utawi dua laki-laki iku mukbilani ngadep ala ba'irin yang atasi unta. Tiba-tiba ada dua orang yang menghadap, ada di atas unta. Faqalat imra'atun, terus ngendika atau mengucap sapa salah seorang perempuan, ma fa'ala Rasulullah, ma apakah fa'ala kang nglakoni sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dilakukan Rasulullah, maksudnya sedang dalam keadaan apa. Qala ngendika sapa dua orang itu, rajulan itu, hayyun, Rasulullah masih hidup. Qalat fala ubali yattakhidullahu min ibadihi syuhada'a. Fala ubali, maka tidak peduli sapa ingsun. Ini saya tidak paham apa maksudnya. Qalat menjawab sapa imro'ah itu yang tidak tanya, apa bagaimana keadaan Rasulullah? Dua orang itu menjawab hayyun, Rasulullah masih hidup. Qalat, sing perempuan itu kemudian jawab fala ubali, aku ndak peduli. Ya, ndak peduli itu maksudnya wis kunu-kunulah, gak apa-apa, ya gak ngucap alhamdulillah ya. Fala ubali yattakhidullahu, wis ndadeaken sapa Allah min ibadi saking kaulane Allah asyhada ing pira-pira wong kang syahid. Jadi di sini masih syahid itu selalu korban perang artinya. Padahal nama Allah juga syahid, tapi Allah bukan korban perang. Jadi saya tidak peduli lah, bukan tidak peduli terhadap Rasulullah hidup atau tidak, maksudnya tidak peduli apapun kabarnya saya terimalah. Soalnya Allah memang sedang membuat syahid itu dari hamba-hambanya. Gitu. Fanazala mokomudun Al-Qur'an wa Al-Qur'an alama ing atase barang kolat kang ngendika akan ing emas sopo imro'ah itu tadi. Jadi Al-Quran terus turun, wa yattakhidha minkum syuhada, Ali Imran 140. Jadi banyak tokoh sudah, Sa'ad bin Mu'ad, Zaid bin Harithah, sama siapa satu lagi tadi itu, wa Abu Ayyub. Tapi yang imro'ah di sini ini kok tidak disebutkan, saya juga tidak tahu apakah sama alasannya dengan uskun anta wa zaujukal jannata. Jadi tidak disebut uskun anta wa hawa, jadi namanya enggak disebut. Apakah kecenderungannya sama dengan itu, saya juga tidak tahu dalam riwayat-riwayat ini. Karena mereka berpedoman minal haram sitrul haram, termasuk dari kehormatan itu yang menutupi yang terhormat. Jadi yang tidak disebut itu terhormat bagi orang Arab itu. Perempuan yang jarang sekali disebut di Al-Quran, sampai ada kemarin itu, kok laki-laki tok sih yang disebut, perempuan kok enggak, padahal Maryam ya disebut. Tapi memang harus itu, karena problemnya dengan pribadinya si Maryam, maka Maryam disebut namanya. Nah ini tidak disebut namanya, tidak disebut perempuan ini. Tidak tahu dimubhamkan seperti ini, mungkin ada maksud lain selain dari alasan minal haram situl haram itu. Oke, waqala Ibnu Sa'din lan sampun ngendika sapa Ibnu Sa'din fit Tabaqat ing dalam kitab Tabaqat. Tabaqat apa ini? Tidak tahu saya. Tahu. Iya. Ini memang Asyuti ini dianggap pembacanya udah sekelas dia. Padahal mancik saja ndak. Nanti kalau di masa hidupnya Asyuti bilang Qala Ibnu Sa'din fit Tabaqat, dah paham itu Tabaqatnya siapa.
ya Tabaqatnya Ibnu Sa'ad atau tempat dikutipnya Ibnu Sa'ad di dalam Tabaqat itu. Ya, amba'ana al-Waqidi, ana maksudnya amba'ana. Sampun cerita, sampun ngabaraken, memberi kabar nateng kita sapa al-Waqidi, Imam al-Waqidi. Katanya Imam al-Waqidi hadatsani sampun ceritani teng kula sapa Ibrahim bin Muhammadin Ibnu Syarahbil al-Abdari. Sapa Ibrahim bin Muhammad bin Syurahbil al-Abdari an abi saking abahipun. Nggih menika Syurahbil al-Abdari kala ngendika sapa Syurahbil atau sapa Muhammad bin Syurahbil al-Abdari ini ngendika hamala Mus'ab bin Umairin al-liwa'a yauma Uhudin. Hamala sampun beta sapa Mus'ab bin Umairin Mus'ab bin Umair al-liwa'a nang gendera yauma Uhudin pada perang Uhud. Fakutiat moko dipotong yaduhu opo tangannya Mus'ab al-yumna sing tangan, jadi kena sabet pedang dia. Fa'akhadha moko mengambil, jadi meraih sopo Mus'ab bin Umair ini al-liwa'an nang gendera biadi kelawan astonipun Mus'ab al-yusra kang kiwa, nyekel tangan-tangan sabet tangan-tangan kate rugul genderane saut karo tangan kiwa. Apa itu simbol saya juga tidak begitu mempelajari. Jadi simbol dalam perang itu kalau misalkan benderanya jatuh terus kalah, saya juga tidak tahu. Tapi di sini jelas kita bisa lihat bahwa itu adalah sebentuk semangat. Jadi tidak boleh jatuh benderanya Kanjeng Nabi itu. Wa huwa hale utawi Mus'ab yaqulu ngendika. Sapa Mus'ab tadi, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Afa imma ta'uqutilang qalabtum ala aqabikum. Wah, ini Mus'ab ini. Tokoh ke 1, 2, 3, 4 perempuan itu 5 ini Mus'ab bin Umair. Wa ma Muhammadun lan ora Muhammadun utawi Nabi Muhammad illa kejaba rasulun iku mung utusan. Qad khalat wis kepungkur min qabli saking sadurunge Muhammad ar-rusulu apa pira-pira rasul. Jadi Muhammad itu hanya seorang Rasul yang sebelumnya juga sama, sudah berlalu Rasul-Rasul sebelum Muhammad dan mereka mati semua. Apakah lantas immata lamuno mati sapa Kanjeng Nabi Muhammad au kutila atau terbunuh sapa Kanjeng Nabi terus maka ingkolabtum terus balik sira ala aqabikum ing atase tumit-tumit sira, ing atase kecet-kecet sira. Nabi Muhammad mung rasul, sadurunge ya wis akeh rasul ya do mati. Apa Muhammad nek mati atau terbunuh awakmu terus mundur? Ora, wis. Suma mongko nulikuti dan pedot atau diputus ya tuh apa tangane Mus'ab bin Umair itu al-yusra kang kiwa. Pedot maneh nek sabet pedang maneh. Fahana ala liwai atau fahana terus condong sapa Mus'ab itu alal liwa'i ngatasi gendero, tangan dua sudah putus semua, dia berusaha menerjang untuk meraih apa jenenge bendera itu, wadoma terus memeluk sapa Mus'ab itu hunang al-liwa bi'adudaihi kelawan dua lengan pun, karena tangannya sudah ada yang adanya lengannya, dipeluk ila sodrihi sampai ke dadanya, dia peluk sampai ke dadanya. Wa huwa hali utawi Mus'ab bin Umair yaqulu ngucap sapa Mus'ab bin Umair wa ma Muhammadun illa rasulun al-ayah. Ngomong ngono maneh Kanjeng Nabi omong rasul sadurunge ya akeh rasul sing wis mati, aku mati ora apa-apa, aku tuh nabi ya ora penting yang aneh. Wah, tapi itu dikutip oleh Allah, semua mengkonuli kutilan dan pateni terbunuh sapa Mus'ab bin Umair fasakota sehingga gugur al-liwa'u apa gendera di perang Uhud. Jadi dikutip memang perkataan orang-orang, bahkan bukan levelnya bukan Nabi loh, sahabat pembawa benderanya Nabi itu dikutip sama Allah. Jadi betapa luasnya kalau kemudian kita masih bisa mengingat begitu baca Al-Quran yang ini peristiwanya begini, wah nggak selesai-selesai katam-katam baca Quran.
Weling kuwi ya. Itu tidak enteng memang qaulan sakila Al-Qur'an. Apalagi udah tahu ceritanya begini nih. Oke, qala Muhammad bin Syurahbil Ibnu Syurahbil. Qala ngendika sapa Muhammad bin Syurahbil, Muhammad bin Syurahbil abahnya Ibrahim ini. Abahnya Ibrahim bin Muhammad bin Syurahbil. Wa ma nazalat hadhil ayatu wa ma Muhammadun illa rasulun. Ngendikane komentarnya Muhammad bin Syurahbil, wa ma nazalat lan ora mudhun hadhil ayatu apa ayat iki. Sing isine wa ma Muhammadun illa rasulun Ali Imran 144 itu yauma idzin pada waktu itu. Pada waktu itu belum turun ayat itu. Berarti semangatnya sampai begitu mengingat Rasulullah. Arah Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah. Sadurunge iku ya wis akeh rasul ya do mati. Apa nek mati terus aku terus mundur? Ora. Aku akan berlari dan terus berlari, luka dan perih ku bawa berlari. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Weh. Kaya anu ya. Khairul Anwar. Hatta sehingga nazalat mudun apa ayat iku bang ba'da dalika sak sampunipun ucapannya Mus'ab bin Umair itu tadi. Weh dikutip mana weh Gusti Allah. Kilo baru hebat ya. Duwe pangendikan kuat, kata-kata kuat sampai dikutip weh Gusti Allah. Tadnibun. Dzambun, dzanabun itu artinya ekor, tadnibun itu ya membuat ekor. Tidak tahu di bahasa Indonesianya. Tidak bilang tambihun Imam Masyuti nggak bilang tambihun tapi tadnibun, pengekoran. Ada tema lain yang hampir sama dengan fima nazala minal qur'ani ala lisani ba'di sahabah, tapi nggak sepenuhnya sama. Jadi diekorkan, dikasih bab lagi, tadnibun namanya. Dzanabun itu ekor belakang. Kalau tadnibun membuat ekor belakang pada suatu kajian gitu. Ngendikane Imam Suyuti ai hada tadnibun, ini adalah tadnib, itu saja. Kalau tambihun artinya peringatkan. Kalau tadnib itu memberi ekor, ono buntute sithik lah. Ya gak kabeh, tapi ono buntute. Ya kurubu cedek min hadza saking tema menika, ai tema fima nazala minal qur'ani ala lisani ba'di sahabat. Cedek ma apa barang waroda kang tumeka apa ma fil Qur'an yang dalam Al-Qur'an alisane ghairillahi ing atase lisane ghairillahi saliyane Gusti Allah kan nabi kaya nabi. Wa Jibril lan kaya dene Jibril wal malaikat lan pira-pira malaikat riya. Ghairu musarrahin ora den terus terang, tidak ditasrih, tidak diterus terangkan biidhofati kelawan nyandaraken mawaroda itu ilaihim maring orang-orang yang tersebut, mulai dari kan nabi wa Jibril wal malaikat itu. Jadi ada lain lagi. Jadi temanya bukan turun ala lisani ba'di sahabat, tapi pokoknya selain Allah dan bukan termasuk sahabat, yaitu nabi sendiri, Jibril, malaikat, terus ya malaikat, tapi tidak diterus terangkan, tidak dinyatakan secara terus terang bahwa itu adalah pernyataan mereka. Nah, karena bisa saja kita berpikir, lu ini sahabat saja dikutip oleh Allah, masa nabinya malah tidak dikutip. Nah, mungkin ada kesan begitu sehingga muncul tadnib ini. Mau dimasukkan di atas yang nggak cocok, jadi kasih saja tadnib. Itu kalau tidak punya kejelian kan tidak bisa itu. Suyuti ini kan memang baru dia di beberapa hal tentu, karena sudah ada yang membandingkan bainal burhan wal itqan, di antara burhan dan al itqan, kelebihan dan keistimewaan masing-masing. Itu kan sudah ada yang menulis disertasinya, itu penelitian, ada yang sudah meneliti. Wala mahkiyin lan ora den ceritakno bil qauli kelawan pangendikan ka qaulihi bil qauli kelawan pangendikan.
Jadi tidak diceritakan bahwa ini miliknya Nabi yang ucap, atau bahwa ini Jibril yang ucap, atau bahwa ini malaikat yang ucap. Jadi tidak diceritakan secara langsung seperti itu. Contohnya kaqauli kaya dene pangendikane Allah Ta'ala, pada aku basairu li rabbikum, teman-teman wis teko nang awakmu kabeh apa basairu pira-pira bukti kang pertelo moto rabbikum saking pangeran sira. Al-ayah Al-An'am 104. Kenapa ini masuk contoh tadnib? Dalam tadnib ini fa inna hadza mergo sak temene iki redaksi koja iku waridun tumuko ala lisani ing atase lisane Kanjeng Nabi. Ini Nabi jelas dikutip kekasihnya Sayyidul Mursalin. Masalah dikutip belas ya aneh. Ya gitu. Ini perkataannya Kanjeng Nabi. Liqaulihi krono pangendikane Kanjeng Nabi akhiroha pada akhir surat Al-An'am itu. Wama ana alaikum, atau akhir ayat wama ana alaikum bihafiz. Wama lan ora ana utawi ingsun jare Kanjeng Nabi alaikum ing atase sira kabeh wong kang sing ora percaya bihafizin iku wong kang jaga. Aku ora tanggung jawab. Ngono. Jadi pokoknya aku wis in alaina illal balagh. Kewajibanku iku nyampe no, percaya ra percaya monggo. Al-An'am 104. Oke, wa qaulihi lan kados pangendikane Kanjeng Nabi malih, pangendikane Allah malih. Afa ghairallahi abdai hakaman, apakah fa maka jane iku ya susunane nek miturut bahasa Arabku fa ghairallah jane. Tapi karena istifham itu lahu sadrul kalam, jadi dia enggak mau ngalah. Istifhamnya itu harus ada di depan. Dia punya hak ada di depan. Afa ghairallahi, aslinya mestinya itu ya fa dulu, ataf dulu, baru alif, istifham, baru ghairallah. Alasannya tapi karena setiap istifham itu lahu sadrul kalam, memiliki hak ada di depan, jadi itu taruh depan secara kaidah. Jadi kalau Al-Quran kenapa di depannya, tidak usah jawab pakai kaidah nahwu, karena mestinya nahwunya yang ikut Al-Quran, bukan Qurannya yang ikut nahwu, gitu ya. Jadi pertanyaannya mungkin yang lebih tepat, kalau saya wis keliru ya Al-Quran fa'awirullah ini secara nahwu misalkan, pertanyaannya bukan bolehkah atau tidakkah, tapi ngaji muning di gitu. Karena Al-Quran dasarnya kan riwayat, tidak bisa pakai saya baca seperti ini karena berdasarkan kaidah nahwu ini begini, tidak bisa ngaji muning di ngono. Pertanyaannya oleh bacaan kok ngono ki oleh kosopo, urusannya gitu, urusan Al-Quran urusan riwayat, bukan urusan kaidah nahwu, karena nahwu lahir belakangan setelah ada problem dengan Al-Quran. Ha ini fa innahu krono sak temene ayat afa ghairallahi abtaghi iku waridun tumeka aidon hale uga ala lisane ngatasi lisane Kanjeng Nabi. Wah, jirulu 3 ayat sudah. 2 ayat ding. Wa qaulihi contoh nomor 3 pangendikane Allah wa ma natanazzalu lan ora mudhun sapa kita para malaikat illa bi amri rabbika kejaba kelawan perintahe pangeranmu. Al-Quran Al-Ayah Maryam 64. Lah ini mestinya ini ada terusannya kalau lihat susunannya sebelumnya. Jadi setelah ayat ada fa innahu waridun mestinya. Ai hada utawi iki wa matanazzalu iku waridun tumeka ala lisani Jibril ing atase lisannya Jibril. Bahasanya Jibril, redaksinya Jibril. Contoh yang kelima 1, 2, 3, 4 ding. Contoh yang keempat wa qaulilan ay ka qauli kaya dene pangendikane Allah ma minna illa lahu maqamun ma'lum, lan ora minna iku setengah saking kita illa kejaba lahu kadue wa ma minna lahu kadue malaikat salah satu dari kami maqamun utawi maqam tempat berdiri maklumun kang den weruhi. Wa inna lan sak temene kita para malaikat lan nahnu shafuna iku yekti kita as-shafuna yaiku pira-pira kang baris
wa innalan satemene kita la nahnu ya kita iki al-musabbihuna yaiku kang maca tasbih. As-Saffat 164 166. Nah, kalau ngikuti redaksi sebelumnya mestinya ada fa innahu waridun ala lisan malaikat. Ai hadza utawi pangandikan niki wau waridun iku tumeka ala lisan malaikati ing atase lisan atau bahasanya para malaikat. Wa kadalan kaya dene iki tegese nazala ala lisan malaikah atau nazala ala lisanil ibad keliru ala lisani wairillah. Nah gitu, tapi sudah diakomodir oleh Allah, sudah dikutip semua sebagai firman-Nya. Seperti walal ladzina kafaru. Mestinya digelebokno misan karena Allah ngutip omongannya orang kafir. Walalladzina kafaru law syaa Allah, la kalimat law syaa Allah ini kan. Walalladzina kafaru itu. Jadi dikutip juga betapa rendah hatinya Allah. Ungkapannya orang kafir lah dikutip. Walalladzina itu mestinya masuk bahasan mestinya. Tapi enggak tahu ini masuk apa ndak. Wa kadzalika lan iku kaya dene iki tegese ala lisane wairillah iya kana budu utawi ayat iya kana budu iya kana stain al-Fatihah ayat 5. Ai hadza waridun, maksudnya ini ayat ini waridun iku tumeka ala alsinatil ibadi ngatasi pira-pira lisane hamba. Jadi bukan malaikat, bukan nabi, bukan Jibril, bukan Allah, tapi hamba Allah yang ucap iya kana budu iya kana stain illa annahu yumkinuhu takdirul qawli ay qulu yang pernah dibahas Gus Bah. Ilah hanya saja annahu sak temene saan mungkin hunaning kene di posisi iya kana butuh itu sebelumnya itu apa takdirul qauli ngira-ngirakno qaul kalimat qaul ai maksudnya kulu iya kana butuh iya kana stain. Dan ini penting sekali ada takdiran kulu, kalau tidak ada itu kacau maknanya. Wa kadzalan anu kaya dene iki tegese dene iki ya kana butuh ya kana stain al ayatani utawi dua ayat al ulayani sing pertama yasihu halisah apa ayu qadaro yen to den kira-kira akan fihi ma ing dalam dua ayat itu kul apa lafat kul bi khilafi salisati warabiati benten kali ayat kang nomor 3 lan nomor 4. Jadi bismillahirrahmanirrahim ay kul bismillahirrahmanirrahim. Kalau bismillah katut ayat Al-Qur'an. Kan nanti sudah dijelaskan kan di Al-Mukhtalaf itu sudah dijelaskan. Jadi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya itu. Jadi dua ayat bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin itu kul bismillahirrahmanirrahim wa kul alhamdulillahirabbil alamin. Lah arrahmanirrahim ini yang ketiga itu beda, bukan kul, entah apa itu. Bisa dicari di tafsirnya situ. Oke, masuk ke an-nau'ul hadiyah asyarah macam kang nomor 11. Wallahu a'lam bishawab. Pun sampai teng mriki dhisik ya. Tutuk kene dhisik, muga-muga manfaat, muga-muga tetep istiqomah, muga-muga sehat sekabehane. Muga-muga terus pinaringan perhatian saking Allah. Kersa nyawang aku lan sampean kabeh minangka diwehi rasa gati karo Al-Qur'an. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. An-nau'ul hadiyah asyara ma takarrara nuzuluhu wallahu a'lam bishawab. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilul liqalbi 'inda jahli wa hayrati faya rabbi mati'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati
wa ya rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah wa ya rabbi irhamni bihusni khatimati.